Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfana Farida, saya dari kelas 5B. Dan di sini saya akan merepresentasikan RPP yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai melakukan presentasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Kedua kalinya, selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang atau minazulumati ilan nur. Sebelum kita membahas tentang apa isi dari materi ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu RPP. RPP merupakan salah satu persiapan atau salah satu bentuk persiapan seorang guru sebelum mulai mengajar. Dalam RPP terdapat berbagai macam jadwal, berbagai macam struktur yang harus diikuti selama proses pembelajaran. Jadi berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran itu tergantung bagaimana guru menyusun RPP sebelum ia membagikan materi terhadap anak muridnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan RPP saya. RPP saya ini merupakan RPP pembelajaran bahasa Inggris dengan topik procedure text, dan di sini di dalam topik ini kami atau saya berusaha untuk mengasah skill membaca atau skill reading dari siswa itu sendiri. Di dalam RPP ini terdapat standar kompetensi dasar, indikator pencapaian, karakter dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa maksud dari setiap struktur yang ada di dalam RPP ini. Pertama ada standar kompetensi. Di sini standar kompetensi yang harus dimengerti oleh siswa adalah memahami makna teks tulis fungsional dan esai pendek sederhana berbentuk prosedur dan report untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman ini bertujuan agar siswa mampu membaca prosedur teks dan bisa berinteraksi baik dengan orang lain saat mengkomunikasikan prosedur teks ini. Yang kedua ada kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ini, di sini tertulis merespon makna dan retorika dalam esai pendek secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk prosedur dan report. Di sini bertujuan untuk membantu siswa untuk mampu menganalisis atau mampu merespon secara makna esai yang sudah diberikan oleh guru atau jika seseorang memberikannya esai, dia akan segera langsung memahaminya. Di sini ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian ini merupakan salah satu atau merupakan bentuk pencapaian siswa di dalam proses pembelajaran. Dan di sini terdapat 4 indikator. Pertama, siswa dapat menangkap informasi spesifik yang ada dalam teks prosedur. Artinya siswa dapat menangkap informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Menangkap informasi maksudnya mengetahui secara lugas bahwa begini loh isi dari prosedur teks ini. Yang kedua, siswa dapat menganalisis makna dan gagasan dalam teks prosedur. Dalam hal ini, di setiap prosedur teks pasti memiliki pasti memiliki kalimat yang mempunyai makna tersendiri. Jadi diharapkan siswa mampu menganalisis makna dan gagasan dalam teks prosedur. Yang di sini ketiga, siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang ada dalam teks prosedur teks. Aspek-aspek di sini artinya struktur yang ada di dalam
yang ada di dalam prosedur teks itu sendiri. Yang terakhir adalah siswa dapat mengidentifikasi penggunaan tata bahasa atau simple present. Nah, di sini kenapa kita bisa mengatakan bahwa penggunaan tata bahasa merupakan salah satu indikator penting di dalam proses pembelajaran ini, karena di sini akan terdapat step. Di dalam step-steps ini pastinya sudah merupakan simple present. Simple present itu merupakan hal yang akan kita lakukan saat ini kan. Jadi di dalam prosedur teks itu sudah mengandung kalimat present tense, simple present tense. Yang keempat di sini salah satu lanjutan dari indikator RPP itu lanjutan dari struktur RPP itu sendiri adalah karakter. Dan di sini guru berharap siswa itu bisa dapat dipercaya, berani, tekun, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Selain itu juga terdapat tujuan pembelajaran. Selain indikator itu sendiri, terdapat tujuan yang harus tercapai di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Salah satunya adalah siswa dapat menangkap informasi spesifik yang di dalam teks. Hampir sama, namun cara penyampaiannya itu yang berbeda. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan materinya. Materinya berupa salah satu prosedur teks yang isinya tentang how to make baked potatoes. Nah, baked potatoes itu sendiri merupakan judul dari prosedur teks itu sendiri. Nah, di dalam prosedur teks terdapat tiga struktur yang harus ada di dalam teks tersebut. Salah satunya adalah title, harus ada ingredient, sama harus ada step. Nah, di sini di dalam RPP ini sudah mencakup semuanya. Terdapat title-nya, terdapat ingredients-nya, terdapat step-nya. Nah, selain harus memiliki materi yang mumpuni atau memiliki contoh materi yang mumpuni atau contoh prosedur teks yang mumpuni, guru juga dituntut untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. Salah satunya adalah what is the text title about? Artinya judul dari teks prosedur teks itu apa? Jawabannya adalah how to make baked potato. Artinya bagaimana cara membuat kentang goreng di dalam versi bahasa Inggris. Intinya di sini sudah saya jabarkan. Salah satunya, dan selain itu juga di sini kita juga mempunyai konsep serta prinsip apa segala macam. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya siswa bisa memiliki pengetahuan tentang prosedur teks atau tentang materi yang kita berikan. Jadi RPP ini bertujuan agar siswa dapat mengerti materi yang telah disiapkan oleh guru. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.